Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Edu Biologi, gimana nih kabarnya? Sehat-sehat ya? Oke, bertemu lagi dengan saya Kak Aya Wulandari. Kakak berasal dari program studi pendidikan biologi Universitas Lampung. Baiklah, ini akan kita bahas di pertemuan kali ini. Kita akan membahas mengenai virus. Apa itu virus? Kita membahas mengenai virus, pastinya kita tidak akan lupa ya dengan peristiwa COVID-19 yang sudah melanda Indonesia dari tahun 2019 sampai tahun 2021, sehingga mengakibatkan kita ini mengalami perubahan yang sangat signifikan dari mulai kita belajar secara di Google Meet, belajar secara online maupun sekolah secara offline. COVID-19 itu merupakan salah satu virus teman-teman kita. Baiklah, biar gak penasaran lagi, mari kita bahas aja nih pengertian dari virus, jenis-jenis virus, kemudian bagaimana cara mengembangkan virus, dan yang lain juga yaitu peranan virus bagi kehidupan, baik peranan yang menguntungkan maupun peranan yang merugikan. Oke, jangan lupa untuk subscribe dan like channel YouTube kakak ini supaya ilmu-ilmunya tambah bermanfaat bagi. Oke, cekidot, kita belajar langsung. Oke nih, kalau berbicara masalah virus, pastinya virus itu apa teman-teman? Jadi, virus adalah organisme terkecil yang bersifat parasit yang dapat menimbulkan berbagai penyakit, dan itu bisa menginfeksi manusia, hewan, jamur, bahkan bisa menginfeksi bakteri teman-teman. Jadi virus sama bakteri itu beda ya kak? Jelas beda. Jadi virus dan bakteri itu dua hal yang berbeda ya teman-teman. Oke, pengertian virus kita udah tahu. Jadi virus itu tersusun dari kepala yang berisi DNA atau RNA, kapsid, viruan, dan ekor. Oke teman-teman, jadi biasanya nih kalau orang yang terkena virus, gejalanya tuh pasti panasnya tinggi, demam atau menggigil, kemudian batuk-batuk disertai sesak napas. Salah satu ciri orang yang terkena virus. Salah satu contohnya itu virus corona itu apabila orang yang terkena virus corona pasti akan mengalami sesak napas dan batuk-batuk. Selanjutnya yaitu mengenai ciri-ciri virus. Jadi virus itu tergolong benda hidup atau benda mati. Jadi virus itu dapat digolongkan menjadi dua sifat, yaitu sifat yang hidup dan sifat yang mati. Bagaimana sih kak sifat yang hidup dan mati? Mari kita bahas satu-satu. Sifat yang hidup artinya virus itu dapat memperbanyak diri dalam tubuh makhluk hidup karena virus itu berkembang di inangnya. Yang kedua, virus itu memiliki asam nukleat berupa DNA dan RNA. Jadi virus itu membawa materi genetik ya teman-teman. Yang kedua yaitu sifat mati virus. Bagaimana sih sifat mati dari virus? Jadi yang pertama, virus itu dapat dikristalkan, dan yang kedua, virus itu tidak memiliki sel. Jadi virus itu tidak memiliki sitoplasma dan tidak memiliki organel penyusun sel. Selanjutnya yaitu mengenai ukuran virus. Jadi kalau teman-teman bisa lihat di layar, ukuran virus itu dari yang paling kecil sampai ke paling besar. Itu virus di ukuran paling kecil. Itu virus hanya bisa dilihat menggunakan mikroskopis atau elektron mikroskop. Jadi virus itu sangat kecil sekali. Di sini dapat dilihat bahwa mulai dari ukuran virus sampai manusia, itu manusia yang paling selnya itu yang paling besar ya teman-teman, bisa dilihat ukurannya. Dan virus itu hanya bisa dilihat menggunakan mikroskop elektron. Sangat kecil ya teman-teman. Berarti virus itu kita sudah membahas mengenai pengertian virus, ciri-ciri virus, kemudian selama hidup. Selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur dari virus. Jadi struktur dari virus kalau kita lihat ini nih kayak semacam apa ya teman-teman, ini kayak semacam sebuah ini ya yang punya kaki gitu, dan itu kakinya itu buat nempel.
Jadi yang pertama itu ada kepala. Jadi kepala virus itu isinya asam nukleat tadi teman-teman. Yang kedua leher yang berfungsi sebagai penghubung antara ekor dengan kepala. Yang terakhir itu adalah ekor yang berfungsi untuk melekatkan diri dan menginfeksi sel yang diserang oleh virus. Jadi ekornya itu untuk menginjeksi atau memasukkan virusnya itu ke dalam sel inangnya. Wow, sangat kompleks ya teman-teman kalau kita amati di struktur virus ini. Jadi bisa disimpulkan bahwa struktur virus itu ada 3 bagian: kepala, leher, kemudian ekor dari virus. Jadi ada 2 daur atau 2 tahapan-tahapan dari reproduksi virus, yaitu daur litik dan daur lisogenik. Daur litik sama daur lisogenik itu pengertiannya: yang pertama, daur litik itu sel inangnya mati dan terbentuk virus baru. Jadi ciri khas dari daur litik itu sel inangnya itu bakalan mati sehingga terbentuk virus baru. Kemudian kalau daur lisogenik apa sih bedanya? Daur lisogenik itu bedanya sel inang hanya mampu mengandung profag, bisa membelah dan tidak mati serta tidak terbentuk partikel virus baru. Jadi apabila daur litik itu bisa membentuk virus baru dan inangnya itu mati, beda dengan daur lisogenik yang inangnya itu tidak mati begitu. Ternyata virus juga punya peranan teman-teman. Peranannya itu ada 2, ada peranan yang menguntungkan dan peranan yang merugikan. Jadi nggak semuanya virus itu merugikan ya teman-teman. Jadi virus itu juga ada bermanfaat ternyata. Yang pertama yaitu untuk interferon. Salah satu fungsi untuk interferon itu mencegah replikasi virus pada host base. Yang kedua ada vaksin. Jadi vaksin campak, vaksin rubella, vaksin virus COVID-19 itu bisa terbentuk atau bisa terbuat dari virus ternyata teman-teman. Yang kedua sebagai peta kromosom. Jadi peta kromosom itu fungsinya untuk mengidentifikasi berbagai penyakit yang disebabkan oleh virus. Yang merugikan itu seperti apa sih Kak? Jadi peranan virus yang merugikan itu salah satunya virus yang merusak tumbuhan, virus yang merusak tembakau, virus yang menyebabkan influenza, virus corona, virus herpes, virus campak, dan masih banyak lagi virus-virus yang lainnya. Bagaimana sih Kak cara pencegahan virus supaya kita ini dapat terhindar dari virus? Oke teman-teman, jadi supaya kita dapat terhindar dari virus, ada berbagai hal yang dapat kita lakukan. Yang pertama, kita harus vaksin ternyata teman-teman. Jadi, maka dari itu pentingnya vaksin dari kita kecil. Yang kedua, kita harus hidup sehat, olahraga, makan makanan yang sehat, menjaga kebersihan, tidur tepat waktu. Jadi, mari kita mulai dari sekarang hidup dengan sehat. Yang ketiga, saat kita tahu ada orang yang terkena virus, kita harus menghindari cairan atau kontak cairan dengan dia. Selain kontak cairan, kontak fisik sih teman-teman yang harus kita jaga. Oke teman-teman, selesailah kita pada pembahasan mengenai materi virus. Semoga kalian semua paham ya dengan materi virus kali ini dan bisa menjadi pembelajaran bagi kita. Mari kita menjaga hidup kita supaya kita terhindar dari virus. Karena virus itu ternyata berbahaya ya teman-teman kalau kita lihat-lihat. Kalau kita review lagi materi sebelumnya. Oke, jadi pesan kakak, mari kita jaga virus. Mari kita jaga tubuh kita supaya kita tidak terkena virus dan terhindar dari mara bahaya. Oke teman-teman? Oke teman-teman, selesailah kita pada pembahasan mengenai materi virus. Semoga kalian semua paham ya dengan materi virus kali ini dan bisa menjadi pembelajaran bagi kita. Mari kita menjaga hidup kita supaya kita terhindar dari virus. Karena virus itu ternyata berbahaya ya teman-teman kalau kita lihat-lihat. Kalau kita review lagi materi sebelumnya. Oke, jadi pesan kakak, mari kita jaga virus. Mari kita jaga tubuh kita supaya kita tidak terkena virus dan terhindar dari mara bahaya. Oke teman-teman? Oke, baiklah kakak ucapkan terima kasih. Untuk teman-teman boleh banget nih kunjungi laman YouTube kakak selanjutnya. Bisa juga menghubungi kakak lewat WA maupun lewat email